Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonard Nandasoli dengan NIM 18411010235. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Lalu Lintas Komunitas Pertanian pada Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, Maluku Utara merupakan salah satu penyuplai komunitas pertanian yang ada di Indonesia, di mana kegiatan lalu lintas komunitas pertanian yang ada di wilayah Maluku Utara diawasi oleh Badan Karantina Pertanian kelas 2 Ternate. Dalam kegiatan pemantauan lalu lintas komunitas tersebut, sering terjadi beberapa kendala, yang dimana saat ini kegiatan lalu lintas masih lambat dalam melakukan rekapitulasi setiap kegiatannya, yang dimana waktu rekapitulasi biasanya memakan waktu kurang lebih 1-2 minggu, yang dimana hal ini disebabkan kegiatan rekapitulasi yang digunakan saat ini masih menggunakan sistem software aplikasi Excel yang dimana dilakukan secara manual. Selain itu, dari kegiatan rekapitulasi tersebut sering ditemukan crash dan duplikasi data lalu lintas komunitas pertanian yang menyebabkan ketidakefisienan data. Oleh karena itu, Balai Karantina kelas pertanian kelas 2 Ternate pun memerlukan sebuah sistem rekapitulasi dan pengawasan lalu lintas komunitas pertanian yang dapat menunjang setiap kegiatan lalu lintas yang ada di sana. Perumusan masalah yang ada dari penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana merancang aplikasi pemantauan lalu lintas komunitas pertanian berbasis website pada Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate, yang dimana dapat memonitoring setiap pergerakan lalu lintas komunitas pertanian. Adapun batasan masalah yang dalam penelitian ini, yang pertama, data aplikasi yang digunakan dapat mengimport dan memonitoring data pergerakan lalu lintas pertanian di wilayah Maluku Utara. Selain itu, aplikasi juga dapat memberikan detail dan rekapitulasi data pergerakan lalu lintas komoditas di wilayah Maluku Utara. Dan yang terakhir, aplikasi tersebut dapat menampilkan grafik perbandingan pergerakan lalu lintas komoditas pertanian di wilayah Maluku Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah aplikasi lalu lintas komoditas pertanian berbasis website pada Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate yang dapat monitoring dan melakukan rekapitulasi pergerakan lalu lintas komunitas pertanian dalam wilayah Maluku Utara dengan lebih cepat dan akurat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian ini dapat monitoring dan merekap data pergerakan lalu lintas komunitas pertanian di wilayah Maluku Utara. Yang kedua, mempercepat proses kegiatan rekapitulasi data pergerakan lalu lintas komunitas pertanian. Dan yang ketiga, mempermudah pemantauan lalu lintas komunitas pertanian di wilayah Maluku Utara. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama dalam metode waterfall, yang kedua tentang Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate, yang ketiga komunitas pertanian yang ada di wilayah Maluku Utara, yang keempat kegiatan lalu lintas komunitas pertanian di wilayah Maluku Utara. Untuk tahapan dalam metode waterfall, yang pertama analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan perawatan. Adapun tahapan penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahap awal yang terdiri dari studi literatur, observasi, dan identifikasi masalah. Untuk tahap pengembangan yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi sistem, integrasi dan pengujian sistem, operasional dan perawatan, uji coba dan evaluasi. Dan yang terakhir pada tahap akhir yaitu pembuatan laporan. Pada kegiatan analisis kebutuhan, kita menganalisis kebutuhan dari admin Wilker itu sendiri dan juga supervisor yang bertugas mengontrol setiap data lalu lintas komunitas dari setiap Wilker yang ada di wilayah Maluku Utara. Yang berikutnya, melakukan kegiatan desain yang dibuat pada aplikasi ini, yang terdiri dari activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang berikutnya adalah kegiatan implementasi atau pembuatan aplikasi, dan terakhir pengujian sistem aplikasi. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa kebutuhan dari setiap supervisor dan administrasi Wilker, yang dimana supervisor membutuhkan sistem pembuatan akun Wilker, sistem penggabungan data lalu lintas komunitas dari setiap Wilker, pengawasan data lalu lintas komunitas dari seluruh Wilker, dan yang terakhir rekapitulasi laporan dari seluruh Wilker. Yang berikutnya admin Wilker yang bertugas untuk mengimport dan mengolah data komunitas
tumbuhan dan hewan dari pelanggan, yang dimana semua itu berdasarkan masing-masing Wilker. Yang ketiga, import dan pengolahan data domestik masuk dan keluar serta import dan ekspor komoditas pertanian. Yang keempat, pengawasan data lalu lintas komoditas dari masing-masing Wilker. Dan yang terakhir, rekapitulasi laporan dari setiap Wilker. Untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, yaitu ada kebutuhan username dan password untuk supervisor dan administrator Wilker. Dan untuk fungsi penggabungan data lalu lintas komoditas, ada fungsi pengawasan data lalu lintas komoditas pertanian, import dan pengolahan data komoditas tumbuhan dan hewan dari pelanggan, import dan pengolahan data domestik lokal maupun internasional dari setiap pelanggan, di mana hak akses yang diberikan terbagi menjadi dua, yaitu hak akses untuk supervisor dan hak akses untuk administrator Wilker. Untuk use case diagram dalam sistem aplikasi ini dapat dilihat pada diagram berikut. Berikut kita masuk pada activity diagram, di mana pada tampilan berikut ada activity diagram untuk login dan juga activity diagram untuk pembuatan administrator Wilker, yang dimana kedua activity tersebut dapat dilakukan oleh setiap user di dalam aplikasi tersebut. Yang berikutnya ada activity untuk penginputan komoditas, yang berikutnya ada activity untuk edit komoditas, yang berikutnya ada penghapusan data komoditas, dan yang berikutnya untuk pencetakan laporan hasil rekapitulasi lalu lintas komoditas pertanian. Untuk sequence diagram sendiri menggambarkan alur dan juga data yang dibutuhkan untuk mencapai alur-alur tersebut. Yang pertama, untuk kegiatan login dibutuhkan username dan password. Untuk pembuatan administrator Wilker dibutuhkan data dari administrator setiap Wilker itu sendiri. Yang berikutnya, untuk input komoditas dibutuhkan data lalu lintas komoditas mentah yang berbentuk file Excel. Yang berikutnya, untuk edit komoditas pertanian dibutuhkan data lalu lintas komoditas pertanian, yang dimana data tersebut diambil dari hasil inputan data sebelumnya. Untuk penghapusan data komoditas, di sini dihapus ketika data komoditas tidak sesuai, akan dihapus dan dihilangkan. Untuk pencetakan laporan dibutuhkan data laporan yang telah diedit dan juga yang dimasukkan sebelumnya. Untuk kelas diagram sendiri terbagi menjadi 6 kelas. Yang pertama, kelas supervisor, kelas Wilker, kelas komoditas tumbuhan, kelas jalur komoditas, kelas kategori komoditas, dan kelas komoditas hewan. Untuk desain UI-nya dapat dilihat seperti tampilan berikut ini. Ini merupakan desain UI dari dashboard aplikasi lalu lintas komoditas pertanian. Berikut merupakan desain UI rekapitulasi komoditas hewan. Berikut merupakan desain UI dari rekapitulasi tumbuhan. Berikut merupakan desain UI dari rekapitulasi jalur komoditas yang dilalui. Untuk hasil aplikasi dapat saya presentasikan seperti berikut. Berikut merupakan hasil rancangan aplikasi, yang dimana pada dashboard ini akan menampilkan beberapa menu. Yang pertama ada frekuensi komoditas. Ini frekuensi menjelaskan jumlah komoditas yang masuk. Yang pertama, frekuensi hewan ada 1181 jenis hewan yang masuk dalam wilayah Maluku Utara selama tahun 2018, dan ada 156 hewan tumbuhan yang masuk dalam wilayah komoditas wilayah Maluku Utara. Untuk komoditas, bagian komoditas menampilkan jumlah jenis spesies dari setiap komoditas pertanian yang masuk, di mana hewan ada 56 spesies yang masuk pada wilayah Maluku Utara, dan ada tumbuhan 13 spesies. Kalau untuk total PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil lalu lintas komoditas pertanian tersebut. Kalau ini merupakan kurva jumlah lalu lintas yang masuk dalam wilayah Maluku Utara. Yang bagian sebelah kanan merupakan domestik keluar, istilahnya lalu lintas yang keluar dari wilayah Maluku Utara. Kurang lebih penjelasan frekuensi komoditas dan total PNBP sama dengan yang sebelumnya.
Kalau yang bagian bawah ada import dan ekspor. Import kegiatan memasukkan komoditas pertanian dari luar negeri ke wilayah Maluku Utara, dan ekspor merupakan kegiatan pengiriman. Kalau di bagian sini ada bagian rekapitulasi dari jumlah data yang dilakukan. Di sini dapat dipilih Wilker apa yang ingin dilihat. Berikutnya ada tahun yang akan dipilih. Setelah itu ada nama. Di sini ada frekuensi hewan yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan benda lainnya. Di mana hasil pembagian ini merupakan hasil wawancara dan juga informasi yang diperoleh dari Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate. Bagian sini merupakan kegiatan pencetakan laporan. Pencetakan laporan yang dimana dapat dipilih tanggal kapan, dimulai dari kapan, dan juga sampai kapan yang ingin dilihat. Di sini dapat dipilih asal Wilker yang akan dilihat datanya. Setelah ini jenis komoditas yang akan jalur komoditas yang akan dilihat, misalnya jalur domestik masuk, domestik keluar, impor, dan ekspor. Untuk jenis komoditasnya sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yakni hewan dan tumbuhan. Kurang lebih hasil aplikasi yang dapat saya sampaikan seperti itu. Kita kembali ke sini lagi. Dari hasil pembuatan aplikasi tersebut dapat dilakukan pengujian sistem aplikasi. Yang pertama, tujuan awal, yaitu Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate dapat memonitoring data pergerakan lalu lintas pertanian, yang dimana output yang diharapkan uji coba berhasil. Yang berikutnya, Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate dapat mempercepat proses rekapitulasi data pergerakan lalu lintas komunitas pertanian, dan hasil yang didapat yaitu berhasil. Dan yang terakhir, penyajian grafik data lalu lintas komunitas pertanian pada Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate, dan hasil yang didapat berhasil. Kesimpulan dari aplikasi ini, yang pertama, aplikasi dapat memonitoring grafik pergerakan data lalu lintas komunitas pertanian dalam wilayah Maluku Utara. Yang berikutnya, aplikasi ini dapat mempercepat proses rekapitulasi data pergerakan lalu lintas pertanian. Yang terakhir, mempermudah pemenuhan permintaan data lalu lintas komunitas pertanian dari beberapa instansi. Untuk saran dari aplikasi ini ke depannya, yang pertama, aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang berbasis mobile atau Android. Aplikasi dapat dijadikan sebagai branding tersendiri di bawah naungan Badan Karantina Pertanian. Yang ketiga, dapat dilakukan maintenance atau pengembangan secara berkala terhadap aplikasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil tugas akhir saya.